Kenapa banget? Lagi pada ngapain? Kita lagi mau jualan, mau buka gerobak di sini, nanti di sale. Nanti aku mau buyang. Halo Bandung, jamu der herbening. Daglicht de jongen zich zijn mekken sneeuw. Hallo, hallo, hoe gaat het oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo naar jou. Halo, selamat pagi sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, dimana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini, tim yang bercerita mengunjungi salah satu lokasi wisata yang terkenal di kota Bandung, yang dimana lokasi ini menjadi salah satu penghubung sebuah kerinduan antara Bandung dan Netherlands. Lokasi ini berada di salah satu area dataran tinggi di kota Bandung, yaitu di area Pangalengan. Nah, stasiun radio Malabar ini dibangun pada tahun 1920 dan diresmikan pada tahun 1923. Bagi kalian yang penasaran seperti apa perjalanannya, sebelum itu saya panggilkan dulu salah satu guest star untuk menemani saya pada pagi hari ini. Orang Jepang ya, tadi narasumbernya. Siapa namanya? Pokemon. Oke, Pokemon. Hai Pokemon, halo. apa kabar? Annyeonghaseyo. Salah negara. Salah negara. Halo. Kok perkenalan pakai bahasa Jepang? Oh iya, perkenalkan. Hajimemashite, watashi wa Pasol desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yeay. Jadi kamu dari mana tadi? Tadi dari belakang. Tadi dari belakang ya. Iya, belakang mana? Dari belakang Jalan WC. belakang. Oke, jadi hari ini kita mau mulai jalan-jalan ya. Ya. Mau memulai sebuah journey. Perjalanan kita dalam menelusuri Gunung Puntang, satu-satunya stasiun radio. Enggak, maksudnya stasiun radio Hindia Belanda pertama kali yang dibangun di kota Bandung, yang menjadi saksi sebuah kerinduan antara Bandung dan Netherlands ya. Jadi kita kenapa bilang journey, karena pengalaman setiap orang bisa berbeda. Jadi kita bakalan jalan-jalan, barangkali kita punya pengalaman-pengalaman seru dan unik. Nanti kita juga akan menyusuri guanya, mungkin kita akan jalan-jalan di sungainya, atau mungkin naik tangga, turun tangga. Yuk kita lihat aja, yuk Ikutin. Kadituri halus lah, pemandangannya halus.
Kamu tadi ngerasain apa? Kesemutan Di mana? sebadan-badan. Belakang sih. Ini. Terus kamu baru ke Gua Belanda ya katanya? Baru pertama kali. Jadi sahabat yang bercerita, si Fasol tuh baru pertama kali ke Gua Belanda. Bahkan yang di Tahura juga belum pernah. Belum pernah sama sekali. Nah, kalau misalnya kamu tahu perbedaan antara Gua Belanda yang lokasinya ada di Tahura sama yang di sini, kalau yang di sini tuh masih benar-benar original banget, belum dipugar kayak yang di Tahura. Jadi ini tuh posisinya mirip Gua Jepang yang ada di Tahura. Gitu. Iya, dan ini kalau misalnya teman-teman mau pada kesini, itu harus hati-hati, jangan pakai sepatu licin karena meskipun nggak musim hujan, di sekitar guanya tuh ini ada kayak aliran, bukan sungai, apa sih namanya, got kecil gitu, tapi masih kayak bebatuan dan airnya tuh ngalir gitu, dan itu nggak boleh pakai sepatu yang licin ya. Dan tadi kita beberapa kali dari tadi mau kepleset di depan kan. Terus di sini dingin banget. Dingin banget. Terus ini kelelawar. Ini karena kamu orang Pengalengan kan? Coba ceritain dong, kan kamu original dari Pengalengan. Iya. Jadi Jepang Pengalengan. Pengalengan. Ya udah, sok ceritain dong teman-teman. Ya sebenarnya banyak banget ya di Pengalengan tuh sejarah-sejarah dan bekas-bekas Belanda kayak gitu. Dan aku tuh sering kesini, cuma belum pernah ke Goa karena emang takut. Nah sekarang pertama kali. Ya. Dan kerasanya kayak aduh gak bisa gerak gitu, takut gimana ya. Memang karena kamu sudah dikuasai sama ketakutan, sugesti aja atau gimana? Takut gelap dan nggak tahu ya, yang rasanya beda aja. Yang kamu takut apa pada saat kamu masuk ke gua kayak gini? Takut binatang sama takut binatang apa? Ular. Oh, I see. Kirain binatang apa? Nggak ada harimau di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada. Naga nggak ada. Nggak ada. Oh ya. Naga ngomongnya sama yang itu. Jadi gimana? Tapi ini emang semua goa serem kayak gini nggak sih? Sebenarnya kalau serem enggaknya tergantung dari pola pikir kita. Karena kebanyakan orang memang takut gelap. Padahal kan dulu ya kita aja kan ini lagi sepi. Coba kalau dulu tentara Belanda yang menginjakan kaki di sini, yang bikin tempat ini, mereka kan untuk tempat istirahat, untuk tempat persembunyian, untuk nge-recharge energinya mereka, untuk segala macam lah mereka aktivitas di sini gitu. Bahkan untuk tahanan juga disimpannya di sini. Terus jadi ini banyak kelelawar dari tadi guys. Jadi binatang yang harusnya kamu takut tuh kelelawar. Oh iya, ya. iya. Awas nabrak muka. Jadi gimana? Karena kamu warga lokal, coba ceritain tentang mitos apa ya namanya, mitos atau kepercayaan orang-orang warga sini tuh gimana sih yang kamu pernah dengar, ini versi kamu? Karena dulu pernah kesini, tapi nggak tahu sih yang di Goa itu. Tapi yang di luar sana banyak banget kejadian lah ya yang kayak gitu. Dan sempat ngeliat juga. Di mana? Di pohon. Oh, kamu pernah mengalami? Pernah. Umur berapa? Umur SMP tuh kira-kira 13 tahun, kelas 2. Waktu kamu usianya 13 tahun? Iya, kayaknya. Di mana? Di lapangan depan tuh, di atas. Ah, I see. Kamu lihat dan kayak ada suara apa sih namanya, nginjek-nginjek gini. langkah kaki? Iya ya, kayak lagi berbaris gitu. Pernah. Berbaris, maksudnya kayak berbaris. pasukan? Iya, kayak banyak orang. Tentara. Tapi kita tuh udah pada tidur semuanya. Dan itu tuh pasti keinget sampai sekarang sih. Soalnya kan ya belum pernah kayak gitu. Terus kamu lihat wujudnya yang kamu lihat di pohon? Oh, itu ada di dekat rumah tuh. Nah, yang kalau dekat rumah itu diceritain aja. Nggak apa-apa. Serius. Ya karena memang rumahnya Siva nggak jauh dari lokasi ini. Jadi itu kejadiannya pagi-pagi mau ada acara undangan nikahan saudara, ngelewatin jalan setapak, di kanan rumah tua udah hancur, dan di bawah tuh ada jurang banyak pohon. Nah, emang dari dulu tuh si rumah tua itu udah terkenal dengan
menyeramkan lah, dibilang menyeramkan banget. Nah gitu pas lewat situ sama saudara berdua ngeliat ke apa ini gawir tuh apa ya? Gawir apa sih guys? Gawir tuh jurang kecil. Ya di pohon ada cewek tuh nangkring. Nangkringnya ngapain? Iya kakinya. Missis? Iya, Miss itu ada cewek rambut panjang, baju putih. Nah dari situ udah bilang nih ke saudara, itu apaan gitu kan? Eta naon cuy? Udah gitu di pikiran tuh yang pertama dipikirin tuh harus lari. Dan itu tuh jalan tuh jelek banget, kayak gini licin, tanahnya basah. Pokoknya mau nggak mau aku harus lari, mau itu tajam, mau batu, mau apa aku harus lari. Dan itu lari sekencang-kencangnya dan nggak mau lagi. Sanggup lari itu aku nggak tahu, nggak ada cahaya sama sekali. Tahu kan kalau kampung tuh gelap kayak gitu ya gitu. Zaman itu belum banyak listrik ya? Belum. Dan apalagi itu tuh kita berdua anak kecil, masih kecil gitu ngeliat, dan gak ada yang percaya gitu. Jadinya mau cerita juga kan takutnya dibilang ngarang gitu. Jadi mendem terus. Tapi cerita. Jadi trauma nggak pasca itu? Lumayan trauma. Dan kalau misalkan ke tempat gelap kayak gini ya jadi keinget lagi. Mukanya masih juga? Mukanya? Oh enggak, menggunung. Alhamdulillah enggak ngeliatin wujudnya ya. Kalau ngeliatin nggak tahu mau apa itu. Tapi kamu pada saat kita jalan-jalan tadi ke kolam cinta, ke reruntuhan bekas stasiun radio Malabar, perasaan kamu gimana? Tadi itu kalau dilihat ya nggak kebayang gitu, orang Belanda kenapa bisa jauh-jauh nyampe ke sini dengan jarak yang jauh dari Belanda. Ya, dari Belanda gitu kan. Ini gunung gitu kan, kita aja susah gitu kalau ke sini. Jalannya jauh banget. Akses masih terbatas ya. Dan pertanyaannya kenapa orang Belanda bisa nemuin tempat ini? Kenapa nggak di yang kota yang nggak susah jalan? Kalau setahu aku sih, kenapa tentara Belanda itu pada cari daerah di atas gunung itu supaya bisa memantau pergerakan musuh, memantau benteng gitu kan. Jadi kan mereka mendirikan benteng-bentengnya itu kan di atas gunung gitu supaya lebih memudahkan mereka untuk mengontrol area sekitar. Jadi makanya kenapa mereka butuh tempat tinggi. Terus katakan gua-gua yang dipakai sama mereka untuk dijadikan basis pertahanan maupun apalah gitu yang sebangsanya. Itu kenapa dekat sama air supaya memudahkan mereka juga. Jadi makanya gua Belanda yang di itu Tahura itu ada air juga kan, dekat curug lah gitu kan. Ini juga sama gitu, kita ada dekat curug juga ya. Jadi sangat memanfaatkan alam. Betul. Jadi supaya memudahkan mereka untuk aktivitas dan lain-lain gitu kan, nge-recharge energi gitu. Cuman ini aku amazed banget ya pada saat aku masuk banget ke sini. Itu sensasinya tuh beda pada saat kita masuk ke gua Belanda yang ada di Tahura. Beda aja. Jadi kayak kita lagi buka buku tuh kita langsung masuk ke dalam cerita yang lain lagi baru. Iya, makanya kita tanyain satu-satu testimoninya tadi kru. Boleh minta satu kru di sini, aku mau tanya dong tentang pendapatnya. Ini pada saat aku kesini, entah kenapa ya, mungkin ada memang orang-orang yang berniat gimana ya, kita katakan sebagai ya mungkin ada niat yang lain. Mereka datang ke tempat ini dan dipakai untuk tempat pemujaan, apa sih namanya? Sajen ya, masih percaya. Tapi kita nggak akan nge-shoot ya, maksudnya ada di beberapa titik yang itu dipakai sama orang untuk katakanlah seperti meditasi dan lainnya gitu. Oke, sekarang aku mau minta pendapatnya satu kru, boleh nggak? Ada yang bisa
maju nggak? Aku pengen tahu testimoninya dong. Ini kan tadi Pak Sol udah nih. Siapa? Ada yang bisa maju nggak? Boleh, boleh. Iya, gedung dia. Jadi gimana perkenalan dulu aku? Udah pernah nongol di YouTube-nya yang bercerita. Part berapa gitu ya? Nah, 4 sekian. 4 sekian lah pokoknya. Bener, lupa. Nama saya Septian. Pertama masuk sini sih senang aja ya, enak lah gitu. Sejuk, adem, tapi ada sisi sejarah dan berkarakternya gitu. Emang benar tadi yang diceritain sama Teh Indri barusan, bahwa di Gua Belanda ini sama Gua Belanda yang di Tahura sana tuh jauh sangat berbeda. Karena apa? Karena kalau di sini tuh masih emang benar-benar alami. Kayaknya sih masih apa namanya ya? Jalur listriknya juga masih asli lah intinya. Jalur listriknya juga lebih tempel kok, nggak dari sananya. Ini masih asli, kayaknya masih tangan-tangan si Belanda ini, si Danemark. Karena emang bener loh. Jadi kalau misalkan yang di Tahura, kayaknya yang di Tahura tuh ada beberapa tempat atau beberapa spot yang udah direnov gitu. Nah kalau kayak di sini sih kayaknya sih belum pernah direnov ya. Jadi masih asli, alami, khas Belanda. Intinya terbaik lah. Saya juga nggak nyangka aja di daerah Pangalengan tuh ada tempat yang kayak gini, yang semenakjubkan ini gitu. Tapi ada nggak makhluk yang dilihat atau apa barangkali, atau tadi misalnya ngerasa sensasi sesuatu misalnya pas masuk sini? Pas masuk sini sih auranya emang beda ya. Kalau misalkan saya pribadi sih agak lebih hangat di sini kalau saya pribadi daripada di luar sana. Setelah masuk ke sini tuh jadi hangat, terus nggak terlalu sesak juga, padahal cukup dekat juga gitu menurut saya. Dan kayak gimana ya, kayak di pasar baru di Silibadu gitu. Sesak maksudnya Om Dadang? Nggak terlalu sesak tapi gitu loh. Iya. Tapi Silibadu itu juga di pasar baru. Sorry, dari tadi aku nggak fokus ngeliat ke sana terus. Iya. Kan gitu. Gimana Rudet? Ya, jadi katanya mah ayo di sini senang gitu loh. Udah dipanggil sebenarnya. Tapi nyak banget. Tapi di sini lebih gimana ya? Enak sih gitu. Meskipun ada di beberapa titik yang kita merasakan mungkin ada aura negatifnya gitu, tapi justru kalau pengalaman kita kan, pengalaman tiap orang kan bisa berbeda-beda kan. Justru kita merasanya memang kita oke-oke aja di sini ya. Kita merasa diterima, kita merasa ya we feel blessed gitu. Meskipun di beberapa titik mungkin ada yang kepo atau mungkin memberikan sinyal-sinyal yang negatif mungkin ya. Mungkin ada juga bekas tentara yang di sini. Nampak tilasnya. Jadi ada sisa-sisa. Tolong terjemahkan gimana? Oh, ada sisa-sisanya. Maaf ya, saya USA, orang Sunda asli gitu. Tapi nanti mau jadi narasumber ya? Insya Allah. Habis episode ini ya? Insya Allah. Jadi nanti Om Dadang bakalan ceritain tentang pengalamannya di salah satu hutan di kota Bandung. Jadi jangan kemana-mana, tengah kota itu. Jadi jangan kemana-mana, nanti Om Dadang bakalan muncul lagi di episode selanjutnya. Oke, kita lanjut jalan-jalan ya. Yuk.
Jadi kita tadi ngerasain betul-betul sensasinya nginjek kotoran kelelawar Dan kotor. Jadi emang bau kotoran kelelawar, dan itu tuh sepanjang jalan, di bagian-bagian tertentu sepanjang jalan itu isinya air-air, karena memang ada air-air turun dari atas atapnya ya. Iya. Dari bebatuannya tuh turun air, dan itu ada sungai, solokan tuh sungai. Kecil. Ya itulah, solokan kecil banget dan masih original, masih dari batu-batuan, batu-batunya juga gede-gede. Dan kita pun susah ya tadi, ada jalan yang jelek nih. Dan emang masih banyak banget kelelawarnya di dalam. Cuman memang tadi nggak ke-shoot ya, karena di bagian sebelah sananya. Kita sengaja nggak ganggu sih. Pesan kita buat para pengunjung yang datang ke sini, karena ini termasuk salah satu cagar budaya yang harus dilindungi ya. Iya. Ini termasuk aset negara juga. Ini adalah sebuah sejarah yang kita mesti lestarikan. Tolong sekali jangan pertama coret-coret, terus yang kedua yang Buang sampah betul. sembarangan. Kita tadi lihat emang ada sampah ya, dan ada sendal anak-anak juga, terus lihat kayak bungkus-bungkus apa ya, makanan ringan. Terus kita juga lihat ada bekas-bekas seperti sajen ya, Sajen. Seperti Di sajen. pojokan, di pojokan bakar-bakar. ada di 2 titik ya tadi. Iya. Ya kita nggak tahu lah itu walau alam untuk apa, cuman tolong yang punya niat tidak baik, tolong kita sama-sama menjaga cagar budaya, kita sama-sama menjaga sejarah, kita sama-sama melestarikan sejarah, karena ini adalah sebuah nilai histori yang kita sama-sama punya tugas untuk melindunginya. Oke, kita sekarang akan lanjutkan perjalanan ke sungai ya. Ya, kita bersih-bersih dulu ya. Kita bersih-bersih dulu, kita mau lanjut main kalau di sana ya. Kita Jadi biar kalian juga masih bisa lihat di situ ada sungai yang emang masih bagus banget, airnya masih jernih. jernih banget. Oke, tetap ikutin ya. Jangan di-skip. Sahabat yang bercerita, karena kali ini cuaca tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke sungai, jadi kita mohon maaf, mungkin lain kali kita bisa review ke sana ya. Next time kita kesini lagi buat menikmati sungainya yang jernih banget, sejernih pokoknya sejernih banget lah, Sejernih air mineral. iya. Pokoknya nanti kalian bisa googling aja karena banyak banget ya. Terus ini ada beberapa titik yang memang belum kita review juga. Nanti kita akan review di episode mendatang ya. Kita bakalan balik lagi ke tempat ini kok. Oke sahabat yang bercerita, terima kasih banyak karena kalian udah nemenin kita jalan-jalan. Jangan lupa buat yang di luar Bandung, kalian kalau bisa tertarik bisa langsung datang aja ke Gunung Puntang, Malabar, Pangalengan. Ya, terima kasih yang bercerita. Saya Indria Deva. Saya Paso. Yang bercerita, bye. Bye-bye. Ih, gelap banget. Dan Ibu Eko. Sahabat kacang. Sahabat Iya. sambal. Yang lalap-lalapan. Nah, Yang lalap-lalapan. Banyak. Lari tiba-tiba nunjuk, lu punya apa, sambil melotot. Kan lu bingung gitu loh, antara bingung kenapa dan ada apa gitu.